dibutuhkan inaktivasi kedua kopinya. Jadi karena fungsinya itu menghentikan atau menginaktivasi dan dia itu ada 2 kopi, kalau satu aja yang tidak berfungsi, yang satunya kan masih bisa berfungsi gitu. Nah, kalau dia tidak berfungsi itu artinya 2 kopinya itu sudah inaktif. Jika kedua kopinya itu tidak aktif karena mutasi atau karena perubahan epigenetik, ya, maka signal stop inhibisi akan hilang. Nah, sehingga menghasilkan pertumbuhan sel tidak diregulasi. Jadi dia kehilangan kemampuan gitu untuk meregulasi pertumbuhan sel gitu. Ya. Produk tumor supresor gen yang lain terlibat pada DNA repair ya. Produk tumor supresor gen ada juga yang terlibat pada DNA repair. Bila DNA repair-nya tidak aktif, ya, jadi artinya dia mengaktifasi DNA repair, mengaktifasi protein yang terlibat pada DNA repair. Kalau DNA repair-nya tidak aktif, maka tidak akan bisa memperbaiki kesalahan replikasi sehingga menghasilkan mutasi yang dapat menyebabkan kanker. Ya, kan DNA repair itu diperlukan untuk memperbaiki mutasi, ya kan? Nah, kalau protein untuk DNA repair nggak ada, maka mutasi tidak diperbaiki, jadinya bisa menyebabkan kanker. Kalau yang termutasinya adalah gen-gen yang berhubungan dengan proliferasi dan produknya ya berhubungan dengan proliferasi, diferensiasi, dan apoptosis. Ya, Anda harus memahami perbedaan proliferasi dan diferensiasi. Proliferasi itu peningkatan jumlah sel karena tumbuh dan membelah. Kalau diferensiasi itu sel berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, umumnya menjadi bentuk yang lebih spesifik. Ya, jadi sel misalnya berdiferensiasi menjadi sel-sel jantung, sel-sel ginjal, sel-sel limfa, misalnya itu diferensiasi ya. Nah, mutasi pada gen tumor supresor itu, aturan dia bisa menyebabkan kanker itu mengikuti Knudson two-hit hipotesis ini. Jadi, satu mutasi pada gen tumor supresor mungkin saja dibawa dari orang tua, ya, satu kopinya mungkin dibawa dari orang tua. Mutasi kedua terjadi selama kehidupan. Jadi bila seseorang membawa mutasi pada gen tumor supresor, kecenderungan menderita kankernya menjadi lebih tinggi, ya. Kalau dia membawa mutasi pada gen tumor supresor. Ini adalah beberapa gen tumor supresor yang sudah diketahui, ya. Gen tumor supresor ini judulnya, ya. Jadi contohnya adalah ada gen RB1, ya, gen RB1. Ini retinoblastoma ya, ini perannya adalah transkripsi regulator transkripsi dari protein-protein yang dibutuhkan untuk siklus sel ya. Tumor pada manusia yang berhubungan dengan mutasi RB1 ini adalah retinoblastoma ya dan osteosarkoma. Ini ada 2 jenis kanker. Retinoblastoma ini pada mata ya. Terus associated cancer syndrome familial retinoblastoma, artinya kalau RB ini ada orang yang membawa mutan pada RB-nya, pada gen RB-nya ya. Nah, berarti salah satu mutasi yang kedua harus terjadi selama hidup, ini familial. Ini sindromnya ya, familial retinoblastoma. Jadi tumor phenotype of knockout mouse mutant heteromozaic, ini fenotip dari tumor yang sudah dipelajari ya. Jadi ada maksudnya knockout mutan ya. Knockout mutan itu artinya suatu gen itu di knockout itu maksudnya diinaktivasi gitu ya. Diinaktivasi gennya itu, kalau diinaktivasi dia menghasilkan fenotipnya seperti ini gitu. Ini berarti penelitian orang ya ini. Terus ada gen yang lainnya
yang merupakan tumor supresor gen adalah WT1, P53, NF1, NF2, WHL, APC, dan lain-lainnya. Ya, ini ada juga yang lainnya, PT BRCA1 dan BRCA2. Ini adalah gen yang berhubungan dengan mutasi pada penyakit, gen yang berhubungan dengan kanker payudara dan kanker rahim. Ya. Dia perannya adalah regulator transkripsi atau dia berperan pada DNA repair. Ya, ini familial breast cancer dua-duanya ya. Terus ada lagi yang lainnya, PTEN, ini juga nanti yang dibahas itu adalah PTEN, BRCA1, sama P53. Ada yang lainnya, jadi sudah banyak ya gen tumor supresor yang sudah diidentifikasi. Ya. Terus, nah ini tentang gen BRCA1 dan BRCA2 itu adalah gen tumor supresor yang berperan 5-10% penderita kanker payudara. Ya, jadi 5 sampai 10, sedikit ya. 5-10% penderita kanker payudara itu membawa mutasi pada gen BRCA1, BRCA2. Dia itu adalah familial, jadi diturunkan. Mekanismenya mengikuti Knudson hipotesis, artinya setiap orang yang membawa mutasi ini dari ibunya ya, maka dia berpotensi untuk menderita kanker kalau mutasi yang kedua itu terjadi selama kehidupan gitu. Jadi mutasi yang terjadi di awal ketika dia dilahirkan itu hanya di satu kopinya aja. Nah, di kopi yang kedua itu belum terjadi mutasi. Kalau terjadi mutasi di sepanjang kehidupan itu. Nah, mutasi BRCA2 itu jarang ditemukan pada non-inherit breast cancer. Jadi ada juga breast cancer yang tidak diturunkan, yaitu breast cancer yang berhubungan dengan reseptor estrogen, ya, reseptor estrogen. Jadi ada dua macam breast cancer itu, ada yang berhubungan dengan mutasi BRCA1 dan reseptor estrogen. Gen mutan umumnya menghasilkan protein terpotong katanya, sehingga fungsinya hilang. Jadi protein BRCA-nya menjadi terpotong ya. Pada kasus sporadik, maksudnya non-hereditary itu tidak diturunkan. Ya, bisa juga pada kasus sporadik itu protein BRCA1 itu berkurang katanya jumlahnya. Bukan karena mutasi tapi hasil dari perubahan epigenetik. Ya, jadi perubahan epigenetik itu perubahan yang tidak terjadi tidak menyebabkan perubahan urutan DNA, tapi ada modifikasi gitu ya. Nah, jadi ada juga kanker payudara yang sporadik, nah tidak diturunkan, tapi protein BRCA1-nya berkurang gitu. Ya, apa peran BRCA? Dia terlibat pada rekombinasi homolog dan double strand break repair, ini pada proses DNA repair ya, dan untuk membantu mempertahankan integritas genom. Juga terlibat pada regulasi transkripsi dan pembentukan struktur kromatin ya. Ini digambarkan peran BRCA2 di sini. Ini misalnya kalau ada ini maksudnya DNA yang rusak di sebelah sininya, terus dia mau diperbaiki dengan mekanisme double strand break repair ya. Jadi ada suatu protein namanya ATM, ataxia telangiectasia mutate kinase ya, ATM kinase ini, suatu protein ATM kinase. Nah, ini diaktifkan oleh si ATM ini, terus ada protein yang diperlukan ini, RAD, MRE, NBS, ini yang bentuk kompleks dengan ini. Nah, BRCA12 itu membantu mengarahkan ya suatu transport nukleotida namanya RAD51 yang ini. Dia membawa nukleotida. Nah, si BRCA1 itu fungsinya hanya untuk mengarahkan si ini supaya ke sini gitu.
supaya nanti dipasang oleh di sini ya. Di sini memfasilitasi pengikatan, terus meng-assemble sequence. Ya, jadi cuma di sini aja peran BRCA1. Cuma di sini peran BRCA1, BRCA2 itu dalam proses double strand break repair ini, perbaikan DNA double strand gitu ya. Ini terjadi melalui rekombinasi homolog ya. Makanya tadi kesimpulannya gitu ya. Ini bisa kita lihat pada replikasi DNA ini ya, terbentuk holiday junction seperti ini ya pada proses rekombinasi homolog. Nah, kenapa mutasi pada gen BRCA dapat menyebabkan kanker? Kerusakan rekombinasi homolog mendestabilkan genom, menyebabkan terjadinya rearrangement dan mutasi. BRCA berperan pada signaling estrogen. Nah, BRCA juga berperan pada signaling estrogen. BRCA1 menghambat aktivasi transkripsi reseptor estrogen. Ya, BRCA1 menghambat aktivasi transkripsi reseptor reseptor estrogen. Jadi ada suatu protein namanya reseptor estrogen. Dia itu kan protein, berarti dia kan akan ditranskripsi. Nah, si BRCA2 itu menghambat transkripsi dari reseptor estrogen itu. Ya, sehingga BRCA1 berfungsi mensupres efek proliferasi dari estrogen signaling. Nah, signaling estrogen ini kan signaling yang tujuannya ke proliferasi juga, ke proliferasi ya. Jadi perannya estrogen itu adalah untuk mengaktifkan proliferasi, ya kan? Nah, kalau BRCA2 menghambat aktivasi reseptor estrogen, berarti kan dia mensupres efek proliferasi dari reseptor estrogen. Ini dia digambarkan pada jalur sinyalingnya estrogen, ini ya, estrogen itu masuk ke dalam sel, dia berikatan dengan reseptornya, ini reseptornya yang putih, reseptor estrogen. Nah, ini ya kan. Nah, si BRCA2 itu menghambat transkripsinya ini. Oh, ini gen ya, ini gen estrogen reseptor. Ini gen gen pengode reseptor estrogen ya. Jadi kalau dia berikatan di sini, maka transkripsinya nggak jalan. Ya, proliferasi sel ini arahannya kalau ke signaling estrogen itu adalah untuk memicu proliferasi sel ya. Jadi kalau ada kesalahan replikasi pada gen yang gen ini, maka dia kalau kesalahan replikasi kan menyebabkan mutasi, bisa menyebabkan kanker juga. Jadi ada dua. Satu lagi, resep estrogen ini dia bisa berubah menjadi estradiol 34 quinon ya, yang agak berbeda dengan estrogen, sehingga dia tidak menjadi nggak bisa nempel pada suatu tempat pengikatannya, dan itu menyebabkan mutasi juga menyebabkan kanker. Ini bisa dilihat di sini ya. Dan jadi kecepatan divisinya menjadi tinggi sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan DNA repair, sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya error selama replikasi. Ya, jadi itu yang yang mungkin terjadi pada orang-orang yang penderita kanker payudara yang berhubungan dengan hormon estrogen. Jadi ada teman saya, jadi misalnya gini, ada orang yang
setelah dia menikah, dia belum punya anak, terus dia terapi hormonal ya kan. Terapi hormonal itu kan salah satunya ada hormon estrogen. Nah, jadi kan hormon estrogennya jadi berlebih. Kalau hormon estrogennya jadi berlebih, jadi kan dia banyak yang berikatan dengan reseptornya diterima terus ya kan. Jadinya terjadilah kesempatan untuk memungkinkan terjadinya replikasi yang tidak diperbaiki, dan itu yang menyebabkan terjadinya kanker payudara yang berhubungan dengan reseptor estrogen, salah satunya ya, walaupun ada yang lainnya yang berhubungan dengan reseptornya, kesalahan pada reseptornya. Ya, jadi estrogen itu berperan sebagai mitogen ya untuk sel-sel pada payudara ya yang mengandung reseptor estrogen. Mitogen itu maksudnya adalah suatu faktor dari luar. Mitogen itu kayak ligan ya. Ligan itu di sini disebutnya mitogen karena mitogen itu kalau dia nempel di reseptornya jadi aktif gitu, meneruskan sinyalnya ke bawah gitu. Jadi bukan hanya sekedar pengikatan pengikatan ligan dengan reseptornya. Kalau pengikatan ligan dengan proteinnya. Kalau ligan dengan proteinnya biasanya kan berikatan merubah konformasi terus jadi aktif. Kalau ini enggak, kalau mitogen itu berikatan dengan reseptornya, dia akan meneruskan sinyal ya. Yang umumnya adalah berhubungan dengan proliferasi. Selama pregnancy, selama kehamilan ya, level estrogen itu meningkat dan menyebabkan memaridak kelenjar susu itu ya menjadi tumbuh, dan payudaranya juga ya, efek dari estrogen itu dimediasi oleh reseptor estrogen ini. Nah, estrogen reseptor alfa dan estrogen reseptor beta, jadi ada dua ya, reseptor estrogen itu ada alfa dan beta. Anggotanya itu adalah hormon steroid, superfamily reseptor. Nah, reseptor itu berikatan sebagai dimer ke estrogen respon element ini. Reseptor itu berikatan sebagai dimer ke estrogen reseptor elemen yang ada begini. Jadi reseptor estrogen ini beda dengan signaling seperti signaling faktor pertumbuhan kemarin ya. Jadi si reseptor estrogen ini bisa masuk ke dalam inti sel ya. Jadi kalau signaling hormon steroid itu emang si hormon steroid dengan tempat dengan reseptornya itu dia masuk ke dalam inti sel. Ini kan adanya di inti sel ini gen ya. Jadi kalau hormon steroid dia berikatan dengan reseptornya, terus dia pergi ke inti sel. Jadi dia nggak pakai molekul antara, nggak pakai molekul perantara seperti kemarin MAPK ya, nggak ada RAS, nggak ada RAF, nggak ada itu, nggak ada. Jadi langsung dia sendiri gitu, setelah dia berikatan dengan reseptornya itu semuanya masuk ke dalam ini gitu ya. Nah, peran BRCA1 tadi apa? Ini peran dia masuk ke dalam inti sel, terus dia berikatan dengan ERE ini untuk mengaktifkan transkripsi. Nah, perannya BRCA1 tadi dia menghambat transkripsi yang diaktifasi oleh si ini gitu ya. Tuh. Ya, ini breast cancer risk factor sangat menyebabkan risiko tinggi kanker payudara adalah minum alkohol ya. Saya juga belum tahu apa hubungannya alkohol dengan breast cancer ya, harus dipelajari ini kalau Anda tertarik mencari informasinya. Terus ada kontrasepsi oral, itu maksudnya minum pil KB ya. Pil KB itu kan mengandung hormon ya, hormonal. Jadi kontrasepsi itu kan ada yang hormonal. Hormonal itu kayak suntik, pil KB itu hormonal, itu pasti mengandung hormon. Jadi hormon di dalam tubuh menjadi
tidak seimbang ya. Nah, terus hormon replacement terapi juga ada, hati-hati dengan terapi yang menggunakan hormon. Yang menggunakan hormon itu menyebabkan hormon kita di dalam berubah ya. Ada juga treatment kulit misalnya karena pembentukan kulit itu berhubungan dengan estrogen ya, diferensiasi sel kan proliferasi dan diferensiasi berhubungan dengan hormon. Jadi ada juga orang yang terapi kulit, orang yang berjerawat, misalnya jerawatnya besar-besar, terus dia ingin mulus kulitnya kan, jadilah ada terapi hormon. Biasanya harusnya itu ada kesepakatan, ada yang harus dijelaskan oleh dokternya kalau mau terapi hormon. Ya. Oke. Nah, si hormon estrogen ini yang itu berperan ya pada pembentukan pada kehamilan trimester pertama katanya ya, sampai lebih dari umur sekitar lebih dari 30 tahun. Kemudian hormon estrogen juga yang berhubungan dengan orang yang orang yang cepat haid ya, orang yang lama menopause atau cepat menopause yang berhubungan dengan obesitas. Ya, jadi pengaruhnya dari hormon estrogen sebenarnya. Oke, tadi tentang BRCA1 masih di sini. Masih di sini kah? Masih ya, masih ya. Suara saya cukup jelas? Jelas, Bu. Ya, jelas Bu. Sekarang PTEN ya. PTEN itu kepanjangannya fosfat entensin homolog pada kromosom 10. PTEN itu mengode fosfatase. Fosfatase itu adalah ya. Fosfatase itu adalah enzim yang menghilangkan fosfat ya. Dia punya fungsi sebagai fosfatase protein dan lipid. Jadi PTEN itu bisa menghilangkan fosfat dari protein atau lipid. Ya, PTEN itu mendefosforilasi PIP3, fosfatidil inositol 3 fosfat. Kemarin ini ada di jalur onkogen ya, di jalur faktor pertumbuhan yang jalurnya ke lipid kinase ya, PIP3 defosforilasi oleh PTEN menjadi PIP2 pada lipid membran. Berarti dia menginaktivasi ini ya. Terus reaksi ini merupakan antagonis dari jalur PI3 kinase. Hilangnya aktivitas defosforilasi PTEN pada fenotip mutan PTEN menghasilkan jalur PI3 kinase menjadi aktif secara konstitutif ya, dan mengaktifasi protein kinase AKT dan mTOR mamalian target rapamisin. Jadi kalau PTEN nggak aktif ya, PI3 kinasenya menjadi aktif terus. Hambatan apoptosis dan induksi proliferasi sel. Gen PTEN ini termasuk gen tumor supresor karena mutasi germline menyebabkan Cowden syndrome dan pasien cenderung menderita kanker. Ini perannya PTEN ini kemarin di jalur signaling EGFR kan ada satu targetnya adalah PI3 kinase, fosfoinositol 3 kinase. Fosfoinositol 3 kinase itu merubah PIP2 menjadi PIP3. PIP3 mengaktifkan AKT.
AKT itu mengaktifasi mTOR, ini targetnya di dalam inti sel. Fungsinya adalah mengaktifkan proliferasi, menghambat apoptosis. Nah, kalau sementara fungsi PTEN itu adalah menginaktivasi, merubah PIP3 menjadi PIP2. Jadi kalau ini dirubah ke sini kan jalur yang ini nggak jalan, ya. Nah, kalau PTEN termutasi berarti nggak bisa diinaktivasi ini, maka ini jalan terus. Jadinya proliferasi jalan terus, apoptosis terhambat, apoptosis nggak terjadi, ya, proliferasi jalan terus. Berarti artinya target dari mTOR ini ada protein-protein yang berhubungan dengan proliferasi dan ada juga protein-protein yang berhubungan dengan apoptosis, targetnya mTOR. Ya. Terus ada protein PTPN1, protein tirosin fosfatase. Ini gennya. Fungsinya mengatur signaling melalui reseptor tirosin kinase dengan mendefosforilasi EGFR dan PDGFR. Ini platelet dari growth factor, ya. Percepatan perkembangan limfoma dilaporkan pada tikus percobaan melalui PTEN knockout, ya. PTEN knockout itu maksudnya gen pengode PTPN1 ini dirusak, di knockout itu, bisa didelesi sebagian atau dihilangkan gitu, ya. Ternyata pada tikus yang di knockout ininya terjadilah limfoma, berarti PTPN berhubungan dengan penyakit kanker ini, ya. Ya, jadi umumnya beberapa protein tirosin fosfatase itu berperan sebagai tumor supresor gen, ya, tumor supresor gen. Tapi tidak semua kinase itu onkogen dan tidak semua fosfatase adalah tumor supresor gen. Contohnya ataxia telangiansia mutate ATM kinase, dia adalah kinase, ya kan, kinase. Tapi dia berperan pada DNA repair, tadi dia fungsinya untuk memposisikan protein RAT itu, tapi dia berperan pada supresor tumor, ya. Jadi tidak semua kinase itu onkogen, tidak semua fosfatase itu tumor supresor. Nah, sekarang saya mau dilihatkan contoh retinoblastoma, ya. Retinoblastoma adalah kanker pada anak-anak yang jarang temukan dengan insiden 1 dari 20.000. Jadi ada dua bentuk, ada yang familial, ada yang sporadik. Sekitar 40% kasus retinoblastoma adalah familial. 60%-nya lebih banyak sporadik, ya. Kalau familial itu artinya satu mutasi dibawa dari lahir, satunya lagi semasa kehidupan. Kalau sporadik itu artinya dua-dua mutasi terjadi selama hidup, ya. Ya, mutasi kedua terjadi pada sel retinoblast tertentu dan menghasilkan tumor pada retina. Ya. Ya, mutasi kedua itu umumnya somatic mitotic recombination, ya, pada saat di mana salinan gen normal diganti dengan salinan gen mutan. Nah, seperti ini retinoblastoma. Ya, bisa terjadi pada salah satu mata saja, kalau dia kasus sporadik, ya, jadi bisa dua-duanya. Ini kalau yang familial, at birth ada mutasi satunya enggak, after birth mutasi dua-duanya. Sporadik awalnya enggak, terus ada termutasi satu, somatik, terus mutasi lagi, jadilah kena, ya. Nah, 10 Pak. Jadi sel retinoblast itu di dalam retina itu ada 10⁻⁸. Ya. Jadi kemungkinan sporadik retinoblastoma adalah rendah dan biasanya hanya terjadi pada satu mata.
Sementara kasus familial sering terjadi pada dua mata. Kalau kasus familial, artinya pada retina kanan dan retina kiri itu dia sama-sama ada mutasi, ya kan? Selama kehidupan ada mutasi lagi, jadilah kena. Kalau kasus sporadik itu bisa hanya satu mata aja karena dua-duanya muncul tiba-tiba. Ya, mengikuti hipotesis. Nah, protein RB berperan mengatur siklus sel. Ya, jadi perannya itu adalah menghambat transisi fasa G1 ke fasa S. Fasa G1 itu adalah fasa S itu fasa replikasi, terjadinya replikasi. G1 itu masih persiapan, ya, mengatur siklus sel, menghambat transisi. Jadi dia berperan pada checkpoint, dia menghambat transisi itu kalau ada yang mau diperbaiki. Jadi RB adalah regulator transkripsi tidak langsung untuk ekspresi gen-gen yang mempengaruhi proliferasi dan diferensiasi sel. Seperti gen yang dimaksud adalah timidilat sintase dan dihidrofolat reduktase. Jadi kerjanya itu adalah interaksi protein-protein, pengikatan RB memodulasi aktivitas faktor transkripsi. Nah, si RB itu sebenarnya mengatur suatu protein lain adalah yang bersifat pengatur juga gitu. Jadi protein faktor transkripsi ini kan protein yang mengatur untuk supaya transkripsi berjalan apa enggak. Nah, si E2F ini diatur pula oleh RB gitu ya. Jadi banyak sekali protein yang terlibat. Ini digambarkan perannya RB. Ya. Jadi RB itu target gennya adalah gen E2F. Gen E2F ini adalah faktor transkripsi yang diperlukan untuk mentranskripsi protein-protein yang tadi. Ya, jadi dia tidak langsung gitu. Ini diperlihatkan kalau inaktif nih, RB itu menginaktivasi transkripsi itu gini. Dia punya domain A, B kayak gini. Terus ada E2F sendiri, produknya E2F ini. Jadi produknya gen E2F ini salah satu faktor transkripsinya adalah dia sendiri ya, sama DP nggak disebutkan di sini DP itu apa. Terus ada HDAC. Nggak disebutkan juga ini itu nanti ini harusnya ada di signaling ya. Ini saya ngambilnya kayaknya dari Leninger. Nah, kalau HDAC-nya ini, jadi HDAC ini sebagai inhibitor kayaknya menginaktivasi RB. Kalau dia terdisosiasi sehingga domain B ini jadi seperti ini dan mengalami fosforilasi, maka dan itu diaktifasi oleh growth factor yang diaktifasi oleh growth factor yang menghasilkan protein siklin D. Nah, kalau Anda ingat kemarin salah satu target dari target dari faktor transkripsi AP1 adalah siklin D. Ya, siklin D. Jadi siklin D ini adalah produk dari faktor transkripsi AP1 itu. Nah, dia yang mengaktifasi sehingga si RB ini. Tapi siklin D itu perlu CDK1 buat kerjanya ya. Ini siklin dependent kinase. Dan CDK1 itu siklin dependent kinase. Itu dia untuk mengaktifkan siklin D. Ya, emang ini agak complicated. Oke, terus kayak gini, ini digambarkan. Ini kenapa ini ya? Yang B, partial phosphorylation of RB by siklin D cause conformational chain release but not E2FDP represented for some genes of siklin. Oke, jadi ini kalau ini E2F, ini E2F target gennya ya, ini adalah siklin E, beda loh target A dengan target B ini.
Ya, kalau ada siklin D dengan CDK4 ini, maka ini mengalami fosforilasi, ini lepas ya kan, maka dia mengaktifkan transkripsi gen siklin E ya. Nah, tapi bukan tapi growth factor kalau yang C tidak untuk target E2. Jadi kalau dia mengalami satu fosforilasi seperti ini, kalau gen pengode EF2 ini tidak akan ditranskripsi. Yang ditranskripsi itu hanya siklin E gitu. Jadi gambar B ini dengan gambar ini sama, oh ini gambar B ya dua-duanya ya. Gambar B yang atas dengan yang bawah ini sama, yang beda itu adalah targetnya. Kalau ini targetnya siklin E, ini targetnya E2F. Kalau E2F, kalau satu aja ini terfosforilasi, ini belum bisa aktif. Ya, kalau yang di E mah targetnya ini satu fosforilasi bisa aktif, siklin E-nya dihasilkan. Nah, ini tuh bisa kan siklin E dihasilkan. Siklin E itu diperlukan untuk memfosforilasi RB ini yang kedua. Sehingga ini lepas, sehingga E2 bisa melakukan transkripsi. Aduh, nggak bisa minum lagi. Nah, gitu ya. Paham nggak ini? Halo, nggak ada yang jawab? Ya, Bu. Siapa itu? Rizky, Bu. Rizky, mengerti nggak yang saya jelaskan? Mengerti, Bu. Oke, mengerti ya. Rizky mengerti ya, oke. Jadi di sini si RB itu perannya sebagai dia kayaknya menghambat si faktor transkripsi ini. Nah, supaya dia lepas itu dia harus mengalami fosforilasi. Ini kalau dua-duanya terfosforilisasi bagian sini dan sini baru ini lepas semuanya. Tapi kalau yang di sini satu aja fosforilasi ini udah jalan gitu ya. Nah, gitu. Nah, mutasi yang terjadi pada RB itu umumnya delesi itu penghapusan, ada yang hilang ya. Frame shift itu adalah pergeseran pola ya. Atau mutasi nonsense itu mutasi yang merubah menjadi stop codon. Jadi merusak fungsi SB sesuai dengan prediksi hipotesis itu. Tapi ada juga mutasi missense. Mutasi missense itu adalah perubahan kodon ya di yang pada domain pocket. Juga dilaporkan mutasi serin 567 katanya ya, tumorkan pada tumor manusia. Nomornya fosfatasi pada asa amino ini menyebabkan pelepasan E2F. Ya, jadi kalau serinnya termutasi mungkin merusak regulasi. Jadi RB itu pusat regulasi siklus sel. Inisiasi tumor mungkin diinduksi oleh mutasi yang memblok fungsi RB dan menyebabkan E2F tersedia untuk mengaktifkan transkripsi dengan atau tanpa adanya sinyal pertumbuhan. Jadi kalau RB termutasi, di mana dia tidak bisa lagi menghambat transkripsi dari E2F, jadi E2F-nya tersedia terus-menerus ya kan. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan tanpa ada yang mengontrolnya. Gitu ya. Sekarang kita akan lihat jalur P53. Oke, gen P53 adalah gen tumor supresor. Jalur P53 pada umumnya berubah pada kanker manusia. P53 itu ada
keluarganya ya, ada P73, P63. Tapi yang terdeteksi menyebabkan kanker itu berhubungan dengan kanker itu adalah P53, yang dua-dua ini enggak. Protein produk P53 adalah jantung dari mekanisme tumor supresif sel-sel sehingga disebut guardian of the genome ya. Kalau nggak ada stres selular, P53 dengan level rendah menginduksi aktivitas antioksidan yang menurunkan jumlah ROS, reaktif oksigen spesies, dan DNA damage, ya, sehingga tidak terjadi kerusakan DNA, ya, kalau nggak ada stres selular. Metabolisme sel normal menghasilkan ROS. ROS itu reaktif oksigen spesies, yaitu oksigen yang punya radikal bebas, ya kan, seperti radikal hidroksil, radikal superoksida, segala macam, ya kan, dimana ROS ini dia tidak terkendali, kalau dia bereaksi dengan DNA, dia bisa menyebabkan mutasi. Diperkirakan ROS endogen dapat memodifikasi sekitar 20.000 basa DNA per hari dalam satu sel, ya, itu gunanya kita. Jadi ROS endogen itu mungkin aja terjadi dari apa yang kita makan, dari terutama dari apa yang kita konsumsi, atau dari proses metabolisme dari sel juga ada dihasilkan ROS. Tapi di dalam sel sebenarnya sudah ada antioksidan alami yang namanya superoksida dismutase glutathione sama glutathione ya. Nah, itu adalah antioksidan alami yang sudah ada di dalam sel. Nah, tapi kalau dia tidak berhasil dikendalikan, ya kan, maka dia bisa merusak DNA. Nah, peran P53 itu adalah menginduksi aktivitas antioksidan, ya, antioksidan yang tujuannya untuk menurunkan jumlah ROS. Nah, P53 itu bagaimana dia memproteksi sel dari ROS? Dia sebenarnya mengaktifkan gen-gen yang produknya berfungsi sebagai antioksidan, ya, seperti glutathione peroksidase. Ini kan untuk merubah glutathione teroksidasi menjadi tereduksi, dan sastrin, protein yang terlibat pada metabolisme peroksida. Aktivitas antioksidan ini menjaga supaya tidak terjadi mutasi dan mencegah kanker. Sebab kalau mutasinya terjadi pada gen-gen onkogen atau tumor supresor gen yang lain atau gen yang berhubungan dengan siklus sel, maka itu berhubungan dengan kanker. Ini beberapa tipe sinyal bahaya seperti stres selular, DNA damage, yang dapat mengaktifkan P53 dan memicu sejumlah respons selular. Jadi yang di atas itu adalah sinyalnya, sinyal bahaya yang akan mengaktifkan P53, dan ini adalah downstream efek dari hasil kerja P53. Jadi P53 itu bisa diaktifkan oleh adanya DNA damage. DNA damage itu berarti ada kesalahan replikasi kah, ada dari sinyal ekstraselular kah, ada radiasi UV, radiasi pengion, karsinogen, ternyata menyebabkan adanya DNA damage. Kalau atau aberrant growth signal oncogen activation, jadi aktivasi oncogen menyebabkan terjadinya aktivitas yang tidak terkontrol, ya kan, itu juga mengaktifasi P53, dan cell stress itu termasuk hipoksia, nukleotida depression, kekurangan nukleotida. Ya, ini downstream efeknya adalah, jadi aktivitas P53 itu menghasilkan protein-protein yang menyebabkan terjadinya cell cycle arrest atau senescence. Sehingga kalau terjadi cell cycle arrest, artinya siklus sel istirahat, ya. Kalau terjadi siklus sel istirahat, maka akan ada kesempatan untuk melakukan DNA repair gitu, ya.
Jadi P53 itu menyebabkan terjadinya produknya ya, bukan dia menghasilkan protein yang menyebabkan terjadinya cell cycle arrest dan sehingga DNA repair nih, DNA repair terjadi. Jadi ini berhubungan ya. Terus DNA repair dan dia juga menyebabkan terjadinya apoptosis, artinya ini untuk DNA yang atau sel yang tidak bisa diperbaiki, maka dia memicu apoptosis kalau ada kerusakan. Dan inhibisi angiogenesis, ini menghambat terjadinya pembentukan pembuluh darah. Ya. Kalau kemarin kan sel kanker itu perlu pembuluh darah, pembentukan pembuluh darah supaya dia lebih cepat berkembang. Nah, P53 juga mempunyai efek sini. Ini struktur dari P53 ya, struktur daripada proteinnya, ini ujung N, ini ujung C ya. Jadi dia punya berapa domain? 1, 2, 3, 4 ya. Ada transactivation domain dan MD-M2 binding site. Jadi ada protein lain namanya MD-M2 yang bisa berikatan di sini. Ya. Ini domain transaktivasi, terus domain yang berikatan dengan DNA, karena P53 itu berikatan dengan DNA. Terus ada domain oligomerisasi, ada domain regulator. Ini ada mutasi-mutasi hotspot pada P53 yang banyak ditemukan pada sel kanker ya. Ini lokasinya, ada 11 ekson. Dia mengode fosfoprotein dengan berat molekul 53 kilodalton. Ya, P53 itu adalah faktor transkripsi yang mengandung 4 domain yang berbeda tadi ya, domainnya. Domain pengikatan DNA ini mengandung ion Zn+2. Ya. Terus oke. Protein P53 berikatan sebagai tetramer, jadi ada 4 mer ya, dengan DNA respon elemen. Jadi ada bagian pada DNA itu namanya DNA respon elemen. Itu adalah bagian yang diikat oleh faktor transkripsi ya. Ini ciri-cirinya yang berguna untuk meregulasi transkripsi gen target. Jadi dilakukan orang penelitian menggunakan oligonucleotide array ini menunjukkan bahwa P53 itu berikatan sekitar 300, mengikat sekitar 300 promotor gen. Ya, jadi gen itu kan ada promotornya, ya gen A ada promotornya, gen B ada promotornya. Nah P53 itu ternyata adalah regulator untuk 300 promotor gen, ya. Jadi banyak itunya, job description-nya banyak ya. Sehingga P53 itu merupakan regulator yang punya banyak peran. Gen pengode gen target P53 juga ada yang mengode protein dan ada yang mengode mikroRNA. Pola fosforilasi dari P53 dan interaksi dengan protein lain berhubungan dengan program transkripsi yang berbeda. Jadi ternyata dia bisa mengalami fosforilasi pada tempat yang berbeda-beda ya, dan dia juga bisa berinteraksi dengan berbagai protein yang berbeda, yang itu menyebabkan dia job ininya banyak gitu, targetnya banyak ya. Ini struktur kristal dari P53. Tetramerization domain ini ada 4, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini core domainnya ya, kompleks dengan DNA, ini yang berarti yang berikatan dengan respon elemen tadi. Nah, ada protein lain yang berikatan dengan P53 pada domain transaktivasi, tadi namanya MD-M2. Jadi dalam keadaan normal, jumlah P53 yang dihasilkan itu rendah. Aktivitasnya diatur pada tingkat degradasi protein. Artinya dia diaktifasi atau tidak diaktifasi itu bisa di level protein ya, bukan pada tingkat ekspresi gen pengaturannya. Jadi dia diaturnya bukan di jumlah dia ditranskripsikan
bukan jumlah dia ditranskripsikan, tapi diaturnya di tingkat degradasi. Protein yang mengatur degradasi, protein MDM2 itu adalah suatu ubiquitin ligase. Ya, adalah ubiquitin itu adalah protein yang ditempelkan pada protein yang akan mengalami degradasi. Ya, ubiquitin merupakan regulator utama dari P53. Ya, ubiquitin ligase itu dia mengikat peptida kecil ubiquitin ke protein untuk menandai protein yang akan diproteolisis, degradasi secara enzimatik menyebabkan pembentukan dan proteasom. Jadi MDM2 itu adalah ubiquitin ligase, suatu enzim yang berperan untuk menempelkan ubiquitin ke protein yang akan didegradasi, ya, gitu. Nah, si MDM2 itu memodifikasi domain C terminal dari P53 untuk menargetkannya untuk didegradasi oleh proteasom dalam sitoplasma. Ini tadi berarti ini penjelasan tentang mekanisme degradasi dari P53 oleh pengikatan MDM2, ya. Oke. Pengikatan MDM2 memodifikasi aktivitas P53, menghambat domain transaktivasi P53 pada amino terminal, dan dibawa ke sitoplasma, menjauhi inti. Oke, sekarang saya perlu bantuan nih. Suaranya hilang. Rizky, coba bacain yang ini, Rizky, yang ini. Yang mana, Bu? Yang ini. Yang kelima, Bu. Oh iya. Pengikatan MDM2 terhadap P53 merupakan bagian dari autoregulasi feedback loop di gambar 6.5. Karena gen MDM2 adalah target dari P53. Sehingga P53 merangsang produksi MDM2 sebagai regulator negatifnya yang menyebabkan degradasi P53. Oke, jadi kan tadi MDM2 itu fungsinya menempelkan ubiquitin ke P53 supaya P53-nya itu didegradasi, ya kan? Tapi ternyata MDM2 itu sendiri adalah protein target dari P53 gitu ya. Jadi itu dia adalah autoregulasi itu maksudnya. Jadi si MDM2 ini kayak nggak bisa padahal dia itu dihasilkan oleh P53 gitu, hasil diaktifasi oleh P53 itu gennya, tapi dia itu setelah dibikin dia itu menghancurkan P53 gitu, kayak orang tidak berterima kasih. Ngerti nggak maksudnya? Ya, Bu. Ya, makanya dia adalah regulator negatif ya yang menyebabkan degradasi P53. Terus yang ini baca. Jumlah P53 yang sedikit akan mengurangi jumlah protein MDM2 dan hal ini akan menghasilkan naiknya aktivitas P53. Oke, jadi itu maksudnya tadi autoregulasi ya. Jadi jumlah kalau MDM2 banyak, dia memotong mendegradasi P53. Kalau P53 sedikit, maka dia tidak menghasilkan sedikit juga MDM2-nya dihasilkan gitu ya. Nah, ini digambarkan regulasi P53 oleh MDM2 tadi. Ini adalah gen pengoda MDM2. Di mana untuk bisa ditranskripsi dia memerlukan regulatornya P53, maka dihasilkanlah MDM2. MDM2 itu mengikat P53, menyebabkan P53-nya mengalami ubiquitinasi, ya kan? Sehingga kalau P53 didegradasi oleh ubiquitin, maka rendah. Kalau P53 rendah, MDM2-nya rendah. Kalau MDM2 rendah, P53-nya aktif. Ya gitu, jadi dia tuh saling mempengaruhi jumlahnya ya antara MDM2 dengan P53.
Tapi MDM2 itu ada juga sebagian yang diekspor ke inti sel, dia menghambat aktivitas transkripsi dari P53 ya, ini jalur yang berbeda ya. Kalau ini kan jalur yang berhubungan dengan proteolisis. Nih, ini adalah upstream molecular pathway dari aktivasi P53. Ya. Jadi ini sama dengan yang tadi yang menyebabkan aktivasi P53 itu apa aja. Tadi kan ada DNA damage, ada aktivasi oncogen, ada cell stress. Tapi dia beda-beda. DNA damage itu mengaktifkan ATM. ATM itu ataxia telangiensia mutate kinase tadi ya. Dia mengaktifkan CHK2, itu dia menfosforilasi P53. Kalau cell stress juga mengaktifkan ATR dan kasein kinase 2 menfosforilasi P53. Sementara kalau aktivasi oncogen, dia akan mengaktifkan P14ARF ini dan dia menghambat pengikatan P53 MDM2 terhadap P53. Ya, menghambat pengikatan MDM2 tadi yang sebagai autoregulatornya P53. Jadi dihambat pengikatannya, jadi dia bebas ini. Jadi P53 itu ada 2 fosforilasi yang kalau jalur ini ya. Nah, jadi kalau 2 jalur yang ini itu adalah kinase, berarti ini dia memfosforilasikan hubungannya dengan kinase. Tapi kalau kedua jalur ini katanya dirusak oleh interaksi antara P53 oleh MDM2. Nah, kalau P53 berinteraksi dengan MDM2 kan dia tadi sinyal untuk didegradasi ya. Jadi itu perannya jalur oncogen ini. Ya, kalau oncogen ini, maksudnya oncogen itu kan aktivasi oncogen kan menyebabkan pertumbuhan tidak terkontrol. Nah, yang berhubungan dengan P53 jalurnya itu adalah aktivasi oncogen itu menyebabkan MDM2 tidak bisa mengikat P53. Jadi P53-nya menjadi P53-nya menjadi aktif. P53-nya bisa mengaktifasi protein-protein yang berhubungan dengan siklus sel gitu. Ya, jadi ketiga jalur ini mencegah degradasi P53 oleh MDM2. Jadi kan gini, P53 aktif itu tadi akan mengaktifasi beberapa protein yang dibutuhkan untuk menghasilkan antioksidan, ya kan? Protein yang dibutuhkan untuk menghasilkan antioksidan yang dibutuhkan untuk DNA repair atau supaya tidak terjadinya mutasi segala macam gitu ya. Nah, itu diaktifkan oleh 3 jalur ini gitu, diaktifkan oleh 3 jalur ini. Oh, ini penjelasannya. Silakan dibaca lagi, Rizky. Kerusakan DNA yang disebabkan oleh radiasi pengion ditandai oleh 2 protein kinase. Kinase yang pertama adalah ATM yang distimulasi oleh DNA untai ganda yang terputus. ATM memfosforilasi dan mengaktifasi kinase yang kedua yaitu CHK2. ATM dan CHK2 kinase memfosforilasi pada amino terminal P35. Fosforilasi ini mengganggu pengikatan P35 dengan MDM2.
Ya, selanjutnya Jalur kedua yang menandakan adanya selular stress ke P35 melibatkan dua kinase yang berbeda, P53. P53, yaitu ATR dan kasein kinase 2. Kinase ini juga memfosforilasi P53 dan merusak interaksinya dengan MDM2. Ya, satu lagi. Jalur ketiga adalah aktivasi onkogen. Misalnya RAS yang menginduksi aktivitas protein P14ARF yang merupakan modulator lain dari kompleks P53 MDM2. P14ARF merupakan satu dari dua produk translasi gen INK4 ALCDKN2A. P16 produknya adalah inhibitor siklin kinase. P14ARF tidak berikatan dengan kompleks P53 MDM2, tetapi menahan MDM2 di nukleolus sel. Oke. Ketiga jalur Jadi ini ini tadi pencegah penjelasan dari gambar di degradasi. depan. Ya. Ya. Ya, itu penjelasan yang di depan. Nah, sekarang downstream molekular efek dari P53. Ya. Nah, tadi kan ada ya bagian P53 itu downstream efeknya itu adalah menyebabkan terjadinya siklus sel arrest, penghentian siklus sel sementara ya, DNA repair, apoptosis dan inhibisi angiogenesis. Nah, mekanismenya ini. Jadi P53 itu P53 itu mempengaruhi, mengaktifkan transkripsi dari gen P21 ya. Nih, P21 itu adalah protein yang dibutuhkan untuk berikatan dengan mengikat siklin D. Siklin CDK itu adalah protein yang diperlukan untuk siklus sel. Jadi kalau P21-nya mengikat siklin CDK, dia tidak bisa melakukan siklus sel sehingga terjadilah siklus sel arrest gitu. Jadi di sini P21 itu menghambat siklus sel, ya kan? P21 itu menghambat siklus sel di mana P21 itu transkripsinya itu diaktifkan oleh P53. Terus P21 itu juga dia bisa mengikat pCNA, di mana pCNA itu sebenarnya kerjanya menghambat DNA repair sehingga repair bisa terjadi. Ya, jadi kalau ini menghambat siklin CDK yang tadinya diperlukan untuk siklus sel sehingga siklus sel berhenti. Kalau ini mengikat pCNA yang tadinya menghambat repair, nah, supaya repair terjadi. Terus P53 itu dia mengaktifkan transkripsi XPC juga. Itu yang berhubungan dengan DNA repair, ada dua ya. Terus P53 itu adalah faktor transkripsi untuk beberapa gen yang diperlukan untuk apoptosis, seperti NOXA, PUMA, P53A1P, BAX ini. Nah, sehingga ini, dan dia adalah menghambat transkripsi BCL2, suatu gen yang menghambat apoptosis, ya, protein yang menghambat apoptosis. Kalau yang berhubungan dengan inhibisi angiogenesis, dia mengaktifkan transkripsi trombospondin, ya. Itu kerjanya P53 itu, jadi target gennya banyak, ya, target gennya banyak. Nah, sekarang ini penjelasannya yang tadi ya, ini penjelasan yang tadi. Nah, ini target pada apoptosis tadi. Ini ya, menginduksi gen pro-apoptosis, merepresi gen anti-apoptosis. Pro-apoptosis di mitokondria itu ini. Menghambat ekspresi BCL2, itu suatu protein anti-apoptosis. Ini angiogenesis, sama ya, ini mah penjelasan yang tadi ya, ini. Nah, ini
tentang yang mempengaruhi kerja P53. P53 itu mencegah DNA damage, ya, dari supaya DNA damage itu tidak diteruskan ke sel anak dengan menghambat siklus sel atau dengan menginduksi apoptosis. Jadi dia dua cara. Jadi dia kerja kedua arah yang berbeda. Dia menghambat siklus sel dan memicu apoptosis, ya. Siklus sel dihambat dan apoptosis itu sebenarnya kan dua mekanisme yang berbeda, tapi dua-duanya dipengaruhi oleh P53. Nah, ini digambarkan peran P53 di sini, ya. Kalau pada siklus sel, P53 itu adalah faktor transkripsi P21, ya. Tapi selain itu perlu faktor transkripsi yang lain namanya MIZ, ya kan? Sehingga kalau ada P53, P21 ditranskripsi, maka siklus sel dihambat. Siklus sel dihambat, benar. Ya kan? Nah, kalau pada jalur ke bawah ini, ya, kalau ini siklus sel inhibition apoptosis. Ini siklus sel dihambat. Yang tadi ini ceritanya yang tadi dia mau mengikat si siklin CDK. Ya, benar, ini siklus sel. Nah, kalau yang di bawah ini, kalau yang jalur ke bawah ini, P53 itu, ini teh coba. Oke, P53 ini bersaing dengan MYC. MYC itu kalau Anda ingat adalah salah satu faktor transkripsi dari jalur signal pertumbuhan, growth factor signaling. Salah satu targetnya adalah faktor transkripsi MYC. Nah, sebenarnya ternyata dia bersaing dengan P53. Kalau MYC yang nempel di sini, maka P21 tidak ditranskripsi, ya. Nah, kalau P21 tidak ditranskripsi, maka siklus sel tidak diinhibisi, ya kan? Siklus sel tidak diinhibisi. Nah, tapi P53-nya kemudian berinteraksi dengan suatu protein namanya ASPP. Dia akan memicu apoptosis, gitu. Jadi ini kalau P53 berikatan, P21 dihasilkan, dia akan menghambat siklus sel, ya, dan tapi dia menghambat apoptosis. Kalau ini apoptosis terjadi, kalau ini siklus cell cycle arrest terjadi di sini, kalau di sini apoptosis. Gitu mekanisme decision maker-nya, decision-nya mau milih kerjanya P53 itu siklus cell arrest atau apoptosis. Ya. Nah, sekarang mutasi P53, ya. Jadi banyak sekali mutan P53. Ya. Oh, ini bisa dibaca, coba dibaca dulu, saya Pak Retno, dibaca. Bagian mana, Bu? Ini nomor 1. Sel-sel dengan mutan P53 terkarakterisasi dengan adanya ketidakstabilan genom. Karena mutasi biasanya dipertahankan pada sel-sel yang membelah, sehingga memberikan lingkungan untuk pembentukan tumor. Terus? Mutasi pada jalur P53 yang ditemukan pada sel-sel tumor itu bisa menyebabkan sel-sel mutan menghindari tumor supresi. 75% dari semua mutasi P53 merupakan mutasi missense yang menghasilkan substitusi satu asam amino. Sehingga P53 berbeda dengan gen-gen tumor supresor yang lain yang biasanya dikarakterisasi sebagai mutasi nonsense atau frame shift yang menyebabkan inaktivasi protein terpotong. Ya, itu mutasinya, ya. Terus baca lagi. Protein mutan P53 biasanya lebih stabil dibandingkan P53 wild type dan terakumulasi dalam sel dan memperlihatkan gain of function. Terus? Beberapa protein mutan P53
memperlihatkan kapabilitas onkogen dan efek ini mungkin disebabkan oleh perubahan profil gen target atau interaksi protein-protein yang tidak tepat. Lebih dari 90% mutasi P53 itu berlokasi pada domain pengikatan DNA, yaitu pada asam amino 102 sampai 292, dan lebih dari 30%-nya hanya mempengaruhi 6 kodon, sehingga merupakan mutasi hotspot. Oke, jadi itu yang ditunjukkan tadi mutasi hotspot pada P53 ya, ada tadi 6 kodon, 6 mutasi ya. Oke, ini ada mutasi germline pada gen P53 itu yang menyebabkan sindrom Li-Fraumeni katanya ya. Umumnya terjadi pada sejumlah kanker. Autosomal dominan katanya. Individu yang menderita memiliki 50% kemungkinan meneruskannya. Pasiennya 25 kali lebih tinggi resikonya pada umur sebelum 5 tahun. Pada usia muda, kanker mulai muncul, terjadi pembentukan sejumlah tumor primer. Ya, tipe-tipe kanker terdeteksi pada keluarga adalah kanker sarkoma, payudara, leukemia, tumor otak. Jadi, artinya mutasi germline P53 ini berhubungan dengan banyak jenis kanker ya. Jadi bukan satu jenis kanker aja. Karena perannya yang banyak itu ya. Jadi nggak hilang juga katanya alel wild type ya. Kerusakan haploid P53 sudah cukup untuk menyebabkan tumor. Jadi agak berbeda ini berarti dengan tipe Knudson hipotesis tadi ya. Ini haploid juga sudah cukup menyebabkan tumor. Ya, selanjutnya siapa ya? Humaira. Ada Humaira? Humaira. Berarti Humaira ditinggal sama dia. Humaira nggak ada. Iya, Bu. Fani ada, Fani. Nah, itu Humaira ya. Humaira saya suruh membaca slide ini. Bentar. Nih. Ya, baca. Virus merupakan parasit yang menyerang Virus merupakan parasit yang menyerang protein sel inang untuk mempertahankan siklus selnya. Sel inang dipaksa untuk berada pada fase S supaya virus bisa berpropagasi. Beberapa DNA virus memperlihatkan sifat karsinogen terhadap manusia, khususnya papavirus, adenovirus, virus herpes, dan hepatitis. Mekanisme onkogennya adalah interaksi protein virus dengan dua regulator tumor supresor yang penting, yaitu RB dan P53. Protein adenovirus E1A, papillomavirus E7, dan SV40 large T antigen menginaktivasi RB, E1B adenovirus, dan E6 papillomavirus, dan SV40 large T antigen menginaktivasi P53. Kemampuan E6 dan E7 untuk mendegradasi P5 dan RB menggunakan sistem ubiquitin proteasom berhubungan dengan potensi onkogennya. Mekanisme degradasi P53 oleh E6 yaitu E6 berikatan dengan ubiquitin protein ligase atau E6AP dan membentuk dimer yang dapat mengikat P53. P53 kemudian mengalami ubiquitinasi dan diberi tanda untuk dikenali oleh proteasom untuk tidak degradasi. Satu lagi.
Mekanisme yang sama juga terjadi pada E7 dengan target RB dan E1B dengan target P53. Ini menunjukkan beberapa mekanisme hasil interaksi DNA virus dengan protein P53 atau RB, ya kan? Bagaimana dia bisa menginaktivasi P53 dan atau RB. Ini. Nah, ini ya. Jadi PRB. Bentar. Ya, perannya protein PRB itu kan mengikat E2F. Ini yang ada gambar di depan tadi. Kalau E2F tidak aktif kan dia akan terjadi penghambatan siklus sel, ya kan? Nah, si protein dari virus ini ada adenovirus, dari papillomavirus, dan ini dia mengikat PRB ini sehingga E2F-nya jadi bebas, ya kan? Sehingga siklus sel berjalan terus. Nah, P53 itu perannya sebenarnya ada hubungannya dengan apoptosis. Kalau P53-nya diganggu oleh protein virus ini, maka apoptosis nggak berjalan. Ya, jadi ini maksudnya yang A ini normalnya. Nah, A ini normalnya, B ini kalau dia ada DNA virus yang mengikat. Kalau ini normalnya, ini yang apanya? Fani, coba Fani yang ini human papillomavirus. Fani ada Fani? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Fatimah ada Fatimah? Zaki aja deh, Zaki. Zaki. Zaki mic-nya rusak, Bu. Oh, siapa lagi ya? Aska. Ya, Bu. Ya, Aska. Gen P53 jarang termutasi pada kanker serviks, sehingga virus penyebab kanker serviks HPV mungkin berfungsi ekivalen dengan mutasi P53. Polimorfisme pada gen P53 pada asam amino 72 pada manusia menunjukkan perbedaan resiko kanker serviks setelah terpapar HPV. Pasien dengan dua alel yang mengkode ARG pada posisi ini memiliki resiko 7 kali lebih tinggi dibanding alel yang mengkode PRO pada posisi ini. P53 yang mengandung ARG pada posisi 72 arginin pada posisi 72 lebih mudah didegradasi oleh E6-HPV, mungkin karena perubahan konformasi protein. Hasilnya, aktivitas P53 akan menurun, laju mutasi meningkat, dan potensi pembentukan tumor meningkat. Ya, jadi ini tentang mekanisme infeksi dari human papillomavirus yang menyebabkan kanker serviks, ya. Jadi sebenarnya katanya gen P53 itu enggak termutasi, katanya kan pada pasien kanker serviks, tapi ada polimorfisme pada orang kalau gen P53-nya itu pada posisi asam amino ke-72-nya itu kalau arginin dia lebih mudah didegradasi oleh E6 proteinnya HPV itu ya. Mungkin karena konformasinya berubah gitu. Nah, kalau pada posisi 72-nya itu prolin, dia jadi nggak terlalu beresiko untuk kena penyakit itu ya. Nah, selanjutnya target strategi terapi yang menargetkan P53. Silakan Aska dilanjutkan. Penyimpangan jalur P53, termasuk mutasi gen dan rusaknya regulasi P53, menyarankan bahwa kesuksesan terapi akan tergantung pada pengetahuan tentang genotype
P53 dari tumor pada pasien sebelum pengobatan. Kita harus mengetahui apakah ada mutasi pada gen P53 atau pada regulatornya serta tipe mutasi yang terjadi. Kita harus tahu apa yang salah sebelum bisa memperbaikinya. Terapi mungkin dilakukan untuk memperbaiki mutasi P53 atau mengoptimalkan potensi jalur P53 normal bila ada perubahan pada jalur P35 yang mempengaruhi fungsinya. Ya, jadi ini beberapa strategi terapi yang menerbatkan jalur P53. Sel targetnya O ini, agen terapinya yang merah, P53 mutan, P53M itu P53 mutan, yang ini. Nutinin berkompetisi dengan P53. Jadi misalnya ada adveksin, berarti dia targetnya adalah untuk gen terapi ini ya, untuk menghasilkan P53 yang normal. Jadi misalnya ini pada sel kanker yang membawa P53 mutan, berarti orang ini bisa diobati dengan gen terapi di mana dia ditambahkan suatu gen yang membawa P53 normal gitu ya. Terus Onyxin 15 virus ya. Jadi ini dengan virusnya, virus yang membawa P53 normal juga ya. Kemudian ini ada yang lainnya, ini ada yang targetnya memperbaiki konformasi P53, ada juga yang targetnya menghambat target P53 inhibitor. Targetnya adalah inhibitor dari P53 sehingga mengaktifkan P53. Jadi targetnya adalah MDM2 ini ya, supaya dia tidak mengikat P53. Terus kalau ini untuk menghilangkan side effect pada sel normal ini. Jadi misalnya orang yang terapi kanker berarti kan tidak bisa dipilih-pilih P53-nya sel kanker dengan P53 sel normal. Jadi ini ada salah satu obat untuk menghilangkan sel efek pada ini. Jadi strateginya itu ada 3, memperbaiki mutasi, mengaktifkan P53 endogen, atau mensupresi P53 endogen. Ya. Nah ini ada siapa lagi ya? Siapa lagi namanya? Eva ada nggak Eva? Ada, Bu. Nah, Eva, coba Eva. Strategi untuk memperbaiki mutasi P53 terapi gen. Terapi gen merupakan salah satu pendekatan yang paling baru untuk memperbaiki mutasi P53. Sejumlah vektor yang berbeda telah diuji pada tahap preklinis dan klinis. Bouchet et al. 2006. Retrovirus telah digunakan pada beberapa studi preklinis dan memperlihatkan aktivitas antitumor. Namun, hanya satu uji klinis fase 1 menggunakan P53 yang dimediasi oleh retrovirus yang sudah dipublikasikan dan ekspresi P53 tidak bisa dideteksi walaupun memperlihatkan respon klinis pada pasien kanker paru. Vektor retrovirus mengintegrasikan DNA-nya ke genom inang, sehingga beresiko menyebabkan mutasi karena insersi. Kemudian adenovirus merupakan virus DNA yang tidak merusak genom. Vektor adenovirus dapat membawa DNA yang ukurannya besar dan dapat menginfeksi sejumlah tipe sel via Coxsackie-virus and adenovirus reseptor atau CAR dengan efisiensi yang tinggi. Oke, jadi ini tentang untuk terapi gen ya, jadi bisa pakai vektor. Vektornya itu ada retrovirus, ada adenovirus katanya ya, jadi beda-beda. Ternyata kalau vektor retrovirus itu dia bisa menyebabkan mutasi juga karena dia menginsersikan DNA-nya ke dalam genom
Nah, kalau adenovirus itu virus DNA, jadi tapi ukurannya besar gitu ya. Terus pada tumor, ini strategi yang lain. Kalau ini kan tadi strategi untuk memperbaiki mutasi P53. Nah, kalau ini strategi yang mengaktifkan P53 endogen. Ya, silakan Eva yang baca. Strategi untuk mengaktifkan P53 endogen. Pada tumor yang mengandung P53 wild type, tapi regulasinya rusak sehingga jalur P53 berubah. Misal overekspresi inhibitor P53 yaitu MDM2, merusak regulasi dan menginaktivasi P53. Kanker yang disebabkan virus tidak selalu mengandung P53 mutan, namun protein virus menginaktivasi fungsi P53. Pendekatan untuk mengaktifkan P53-WT adalah mengembangkan inhibitor MDM P53 inhibitor yang mirip asam amino P53 yang berinteraksi dengan MDM2. Strategi high throughput screening of synthetic chemicals and computer modeling drugs called nucleins. Obat ini memicu aktivasi P53 dan respon biologinya pada sel kanker yang mengandung P53-WT. Terjadi inhibisi pertumbuhan tumor 90% pada animal models. Nuclein support the idea that protein-protein interaction are good targets for cancer therapeutics and are currently in early phase clinical trials. Oke, jadi ini strategi yang berdasarkan interaksi protein-protein. Katanya ini contohnya nuclein tadi yang di depan ya. Ya, ini yang lainnya strategi high throughput screening. Ada juga pakai chemical ya. Jadi dengan modeling ya, jadi diperolehlah ini nuclein yang tadi ya. Ini nuclein yang tadi kok. Ya. Ini struktur kompleks. Nah, ada lagi strategi yang tujuannya mensuppress P53 endogen ya. P53 endogen. Kan ada kemo dan radioterapi, jadi ada efek samping. Efek samping itu umumnya dimediasi oleh P53. Jaringan yang sensitif itu organ hematopoietik dan epitel intestinal ya, terjadi DNA damage menyebabkan agen kemoterapi menginduksi P53 untuk memicu apoptosis. Ya, itu adalah mekanisme di balik efek samping. Jadi sering orang yang kemo atau radioterapi itu dia akan rambut rontok, muntah-muntah ya, karena kemo itu atau radioterapi itu juga merusak P53 sehingga ada beberapa jaringan yang atau organ yang sangat sensitif itu seperti hematopoietik dan epitel intestinal itu ya. Nah, jadi harus disupres itu si jaringan normal ya untuk mengurangi efek samping. Tapi hanya pada pasien dengan tumor yang fungsi P53-nya rusak. Misalnya ya, ini obatnya yang tadi ya. Mencegah rambut rontok dan dosis toleransi desi meningkat dan tikus percobaan ya. Nah, itu tentang tumor supresor gen. Ini ada pertanyaannya, silakan Anda jawab. Ya, ada yang mau didiskusikan? 11:30. Ada yang mau didiskusikan tentang ini? Ada yang mau bertanya? Ada Diana mau bertanya? Ibu mau bertanya. Ya. Ibu mau bertanya mengenai yang tadi MDM2 sama P53. Jadi kalau
interaksi antara P53 dengan MDM2 itu, apakah P53-nya harus diaktifasi, difosforilasi oleh CHK2 ATM dulu atau enggak? Oke, jadi P53 itu supaya aktif dia harus difosforilasi oleh ada 2 tadi mekanismenya kan. Tapi P53 itu dia diinaktivasi oleh MDM2 itu. Jadi ketiga-tiganya itu katanya ketiga-tiganya itu katanya bekerja secara saling mempengaruhi. Maksudnya kalau si protein P53 diikat oleh MDM2, maka dia tidak bisa difosforilasi. Kalau dia difosforilasi, maka dia tidak bisa diikat oleh MDM2. Gitu. Jadi saling mempengaruhi. Ya. Tadi kan ada 3 jalur tadi ya. Jadi itu bukan ini. Nah, yang ini ya. Nih. Aktivasi dari P53. Aktivasi dari P53. Nah, yang ini. Semua pathway ini mencegah P53 didegradasi oleh MDM2. Jadi kalau ini mah dia jadi kalau ada mengikat fosfat MDM2 nggak bisa nempel gitu. Kalau jalur ini MDM2-nya yang dipegang gitu. Jadi aktifnya P53 itu perlu 2 fosfat ini dan perlu tidak ada MDM2 gitu. Oh, jadi Bu, kalau P53-nya tidak terfosforilasi 2 kali, berarti baru dia berinteraksi dengan MDM2-nya. Ya, betul. Ya. Tapi MDM2 itu teraktivasi sama sesuatu dulu nggak, Bu? Untuk berinteraksi dengan MDM2 itu yang ini. Nah, ini. MDM2 itu kan adalah gen target daripada P53, di mana P53 mengaktifkan transkripsi MDM2, ya kan? MDM2 itu akan mengikat P53, di mana dia menyebabkan P53 mengalami ubiquitinilasi, sehingga dia didegradasi, ya kan? Jadi MDM2 itu berinteraksinya dengan P53. Jadi untuk dia aktif dia nggak perlu berinteraksi dengan yang lain. Cuman kalau di sini ternyata ada produk gen P14 ARF ini dia menghambat MDM2. Penjelasannya tadi yang ini. Ya, RAS itu menginduksi aktivitas protein P14 ARF. Dia adalah modulator lain dari kompleks P53 MDM2. Jadi dia modulator kompleks ya. Ini suatu dari 3, jadi adalah produk gen ini. Ya, produknya adalah inhibitor siklin kinase. Tidak berikatan dengan kompleks P53MD2, tapi dia menahan PDM2 ini, PM2 ini, MDM2 ya, di nukleolus sel. Jadi berarti dia menghambat si MDM2 ini untuk berinteraksi dengan P53 yang ada yang bekerjanya di dalam sel ya kan. P53 itu kerja di dalam sel nih. Nah, si yang tadi itu menghambat supaya ini tidak menahan P53. Jadi dia tidak menyebabkan si MDM2 ini tidak bisa mengikat P53 gitu. Nukleolus sel itu kan berarti bagian yang di sekitar inti sel. Ya? Oke, makasih Ibu. Ya. Ada lagi?
Ada lagi pertanyaan? Sepertinya nggak ada, Bu. Nggak ada? Kalau nggak